presentasi materi usul fikih mengenai qaul sahabah, Sa'd Az-Zariyah, dan Fatu Az-Zariyah sebagai sumber hukum Islam muktalaf. Baik, langsung saya mulai kepada materi yang pertama, yaitu mengenai qaul sahabah sebagai sumber hukum Islam muktalaf. Yang pertama adalah pengertian qaul sahabah. Pengertian qaul sahabat terdiri dari dua kata, yakni qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan atau pendapat. Adapun sahabat adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Menurut ulama hadis, sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam serta mati dalam keadaan beriman. Sedangkan menurut ulama usul atau ahli usul fikih, sahabat adalah orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad serta hidup bersama beliau dalam waktu yang cukup lama. Nah, menurut Wahbah Al-Zuhaili, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta meyakini kerisalahannya. Sedangkan menurut jumhur ulama hadis, sahabat adalah orang Islam yang bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam, baik lama atau tidak masa persahabatannya. Jika dalam kaitannya dengan ijtihad, definisi mazhab sahabah ini ialah perkataan atau pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum Islam baru yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka. Qaul sahabat juga berarti pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus yang diikuti para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Dalil nas tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Nah, lanjut untuk dalil tentang qaul sahabah. Dalil tentang qaul sahabah ini sendiri terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 dan surat At-Taubah ayat 100, dan juga dalil hadis Nabi yang artinya ikutilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Berlanjut dengan kehujahan qaul sahabah. Nah, kehujahan qaul sahabah ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak. Nah, yang kedua, tidak seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak. Yang terakhir dan yang ketiga adalah tidak seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak jika dihadapkan dengan qiyas. Lanjut kepada penjelasan yang terakhir, yaitu macam-macam qaul sahabah. Nah, macam-macam qaul sahabah terdiri dari tiga macam, yaitu yang pertama berdasarkan pada sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang kedua berdasarkan pada kesepakatan hasil ijtihad mereka atau ijma' sahabi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu para sahabat tidak bersepakat, tidak dijadikan hujah, dan tidak wajib diakui atau diikuti. Baik, lanjut saja kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab terakhir, yaitu materi mengenai Sa'd Az-Zariyah dan Fatu Az-Zariyah sebagai sumber hukum Islam muktalaf. Yang pertama ada pengertian Az-Zariyah. Secara bahasa, kata Sa'd Az-Zariyah atau Sa'du Az-Zariyah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf ilahi yang terdiri dari dua kata, yaitu Sa'd yang berarti menutup jalan dan Az-Zariyah artinya dilalui. Nah, sedangkan menurut istilah syarak sebagaimana dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani, Sa'd Az-Zariyah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh atau akan tetapi hal tersebut akan menuju pada hal-hal yang dilarang atau perbuatan dosa. Nah, berdasarkan definisi tersebut, diperoleh gambaran secara jelas bahwa Sa'd Az-Zariyah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah atau boleh. Nah, kedudukan Sa'd Az-Zariyah sebagai sumber hukum Islam menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik, Sa'd Az-Zariyah dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Al-Qurtubi, seorang ulama mazhab Maliki, menyatakan apa saja yang mendorong terjerumus ke dalam perkara yang dilarang atau maksiat ada kalanya pasti menjerumuskan atau tidak pasti menjerumuskan. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat Sa'd Az-Zariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum. Lanjut ke pembagian Sa'd Az-Zariyah.
Pembagian Sa'adat Zariyah terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, Zariyah yang sudah pasti akan membawa kerusakan atau mafsadat. Yang kedua, Zariyah yang tidak pernah membawa mafsadat seperti pembuat pisau. Yang ketiga, Zariyah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa pada mafsadat. Yang keempat, yang terakhir, Zariyah yang seringkali membawa mafsadat tetapi kekhawatiran itu tidak sampai pada dugaan yang kuat, ia hanya didasari oleh dugaan. Metode Sa'adat Zariyah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Selanjutnya berlanjut kepada pengertian Fatu Az-Zariyah. Secara bahasa, kata Fatu Az-Zariyah merupakan gabungan dua kata yaitu Fatu dan Az-Zariyah. Secara keseluruhan, dua kata tersebut berarti membuka jalan kepada kemaslahatan. Tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau mafsadat dan mewujudkan kemaslahatan. Karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan. Dengan kata lain, adanya adalah suatu kewajiban. Acuan utama terkait dengan ilat hukum dari metode Az-Zariyah adalah munculnya aspek kemanfaatan atau mafsadat, karena memang inilah yang menjadi ciri demi terwujudnya kemaslahatan yang merupakan bagian dari maqasid asy-syariah. Lanjut dengan ilat dalam Sa'adat Zariyah dan Fatu Az-Zariyah. Ilat dalam Sa'adat Zariyah dan Fatu Az-Zariyah adalah boleh jadi sama, akan tetapi dalam penerapan hukumnya berbeda, bahkan berbanding terbalik, yakni menutup atau sad, atau membuka yaitu fatu, tergantung logika sebab akibat yang ada. Adapun ketidakbolehan dan kebolehannya. Yang pertama, ketidakbolehan ini yaitu menggunakan ilat karena adanya unsur kerusakan atau mafsadat yang menghasilkan metode Sa'adat Az-Zariyah. Untuk kebolehannya ini yaitu untuk menggunakan ilat karena adanya unsur kebaikan atau maslahah yang menghasilkan metode ijtihad Fatu Az-Zariyah. Suatu ilat menjadi sesuatu yang dilarang atau penutup jalan, atau menjadi sesuatu yang dibolehkan atau pembuka jalan, tergantung pada motif dan dampaknya. Nah, yang terakhir itu pada dasarnya penetapan Sa'adat Az-Zariyah dan Fatu Az-Zariyah ibarat dua sisi mata uang logam yang menunjukkan sisi pandangan yang berbeda. Perbedaan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan atau mafsadat dan kebaikan atau maslahat dari tujuan dan hasil akhir atau sebab akibat. Kualitas tujuan dan hasil akhir merupakan bagian dari yang dipertimbangkan dalam penerapannya. Semakin baik kualitasnya, maka peluang Fatu Az-Zariyah semakin besar. Jika semakin buruk, maka peluang Sa'adat Az-Zariyah semakin besar. Kualitas ditentukan berdasarkan standar maslahat dan mafsadat dari hasil akhirnya. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kaul sahabat, Sa'adat Az-Zariyah dan Fatu Az-Zariyah sebagai sumber hukum Islam mutlak. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, kalimat, dan pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.